warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi ufirli wali walidayya amin. Gimana kabarnya hari ini? Apa sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti pelajaran pada kesempatan kali hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang namanya baliw. Sudah tahu baliw? Ada yang tahu baliw? Apa itu baliw? Tahu Pak, Dewasa. Apa itu baliw? cukup umur Pak. Untuk beliau itu cukup umur untuk melaksanakan kewajiban. Oh, bagus. Yang lain? Udah besar Pak, udah dewasa. Oh, udah dewasa, bagus. Jadi semuanya benar. Jadi baliw itu sudah dewasa, sudah bisa membedakan hal-hal yang jelek dan yang baik. Itu sudah namanya baliw. Nah, sekarang Pak Guru akan membahas tentang namanya baliw. Sebelum masuk pada pembahasan yang kita dapat dari pertemuan ini, yang pertama itu adalah menjelaskan tentang tanda-tanda baliw. Jadi nanti kita akan tahu apa saja itu tanda-tanda baliw, khususnya bagi perempuan. Yang kedua adalah mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan haid dan pelaksanaan ibadah. Kalau perempuan itu haid, nah, tujuannya yang pertama itu adalah mengenal tanda-tanda baliw bagi perempuan. Kita biar tahu perempuan sekarang ini atau yang laki-laki, murid-murid ini nanti biar sama-sama tahu mana yang kenapa kok laki-laki juga wajib, karena nanti ketika sudah besar, sudah berkeluarga, kalau istrinya tidak tahu tentang haid, maka suaminya yang wajib memberi pelajaran tentang haid tersebut. Ya Bapak. Kalau sama-sama tidak tahu bagaimana, maka harus istrinya disuruh nanti untuk belajar oleh suaminya. Itu. Terus kemudian mengidentifikasi hal-hal yang baliw khusus bagi perempuan yang sudah baliw nantinya itu. Terus kemudian apa saja tanda-tanda baliw bagi perempuan itu? Yang pertama adalah haid. Jadi tanda-tanda baliw yang pertama bagi perempuan itu adalah haid. Sudah ada yang haid? Sudah ada yang haid? Oh sudah, berarti termasuk. Jadi kalau kelas 4 biasanya. Jadi ada yang sudah baliw kalau pertumbuhannya normal, sangat normal, maka kelas 4 itu sudah ada yang baliw. Makanya kemudian pelajaran ini diletakkan di kelas 4. Karena kelas 4 itu sudah menginjak baliw. Jadi biar tahu. Jadi tanda-tanda baliw bagi perempuan yang pertama itu adalah haid. Apa haid itu secara bahasa adalah aliran atau sesuatu yang mengalir, itu secara bahasa. Secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu, bukan disebabkan oleh sesuatu penyakit atau karena melahirkan. Jadi darah yang keluar dari perempuan itu yang disebut dengan darah haid adalah darah yang normal bagi seorang perempuan. Meskipun ada sebagian yang perempuan itu tidak keluar darah haid. Nah, biasanya darah haid itu keluar antara 6 sampai 7 hari, itu yang biasa. Jadi yang biasa seperti itu. Jadi darah haid itu keluar ketika waktu itu. Terus kemudian apa saja tanda-tanda haid?
satu. Yang pertama adalah anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Jadi kalau sudah 9 tahun kemudian keluar darah, maka itu disebut dengan darah haid. Jadi kalian harus tahu nanti kalau sudah umur 9 tahun atau bahkan sudah lebih 10 sampai 11 tahun sudah keluar darah, maka itu disebut dengan darah haid. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kurang dari 15 hari, umur 19 tahun, tapi masih kurang 15 hari, kemudian keluar darah, maka itu juga disebut dengan darah haid. Nah, kalender yang digunakan dalam penghitungan umur ini adalah kalender Hijriyah, bukan kalender Masehi. Yang paham sampai di sini? Pak, ya Bapak. Insyaallah paham. Nanti ditanyakan ya kalau tidak paham ya. Baik, saya lanjutkan dulu, nanti ditanyakan lagi. Tanda-tanda yang selanjutnya itu adalah darah yang keluar waktu tidak kurang dari 24 jam. Kalau dikumpulkan nanti itu darah yang keluar itu adalah 24 jam. Jadi kalau umpamanya tidak sampai 24 jam, nah nanti itu lain. Itu tidak termasuk darah haid. Selanjutnya darah yang suci setelah 15 hari dari masa sucinya. Jadi kalau sudah 15 hari dari masa suci kemudian keluar darah, maka itu dihitung dengan darah haid namanya. Seperti itu. Terus tanda-tanda yang kedua, terus masih kriteria. Darah keluar setelah 15 hari. Nah, ini sudah. Terus kemudian tanda-tanda yang kedua dari tanda-tanda baliu itu bagi perempuan adalah mencapai usia 15 tahun Hijriah. Jadi meskipun pada waktu itu tidak keluar darah, tapi sudah umur 15 tahun, maka itu sudah dinamakan baligh, dan pada waktu itu sudah diberi kewajiban untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh agama seperti itu. Baik, karena sudah selesai, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan ketua kelas untuk membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Mana ketua kelas? Ada ketua kelasnya ya. Oke, baik. Kan saya bagi Pak. Ya, 3 kelompok ya. Baik, Nah, Pak. jadi tiap kelompok saya akan beri tugas untuk berdiskusi sama kelompoknya. Kelompok pertama, ini tugasnya coba kalian jelaskan mengapa orang haid itu kok tidak boleh sholat. Nah, coba itu dikaji, kenapa kok seperti itu. Nah, coba nanti dikerjakan dulu, nanti hasilnya dikumpulkan ke Bapak ke depan ya. Kelompok kedua. Ya, bagus. Kelompok kedua, orang yang haid itu kok tidak boleh puasa. Kenapa? Yang perempuan ini kenapa kok tidak boleh puasa? Enak itu kan? Nah, tidak harus puasa. Nah, terus kelompok ketiga, coba kalian temukan persamaan dan perbedaan antara darah haid, istihadah, wiladah, dan nifas. Nanti hasilnya dikumpulkan ke depan ya. Sekarang diskusi dipersilakan untuk dimulai masing-masing kelompok. Baik, sudah? Silakan setor. Saya minta perwakilan dari kelompok 1. Siapa? Bu Surati untuk membaca hasil kelompoknya. Silakan dibaca. Iya, Pak. Hasil kelompok 1 yaitu salah satu syarat sholat adalah suci dari hadas kecil dan besar. Terus yang kedua, badan membawa najis, Pak. Ya, jadi kalau dalam keadaan najis itu tidak boleh berarti ya. Iya, Orang yang Pak. membawa najis, jadi tidak boleh sholat. Terus kelompok kedua, silakan Bu Latifah Ya, Pak. dibaca. Ya, Pak. Hasil diskusi kelompok 2, 1.
keringanan atau rukso terhadap wanita. Ya, Yang Pak. kedua, dari Hasil segi diskusi kesehatan kelompok 2 karena satu merupakan darah yang mengakibatkan keringanan lemas. atau rukso terhadap wanita. Ya, Yang bagus. kedua, Bagus. Jadi dari segi kesehatan karena wanita sedang mengeluarkan darah yang mengakibatkan lemas. bagus. Jadi seperti Sudah, itu. Pak. Kenapa kok dia tidak harus ya? Bagus. Terima kasih presentasinya. Jadi kenapa kok tidak diwajibkan puasa? Karena itu sebagai rusuh keringanan dari agama kita. Jadi agama itu tidak memberatkan kepada kita semua. Dari segi kesehatan, karena pada waktu itu wanita itu mengeluarkan darah yang mengakibatkan lemas, sakit perut dan sebagainya seperti itu. Baik, presentasi kelompok ketiga, silakan Bapak Raja, hasil presentasinya, hasil diskusinya. Intinya dari pelajaran kali ini, wanita itu mempunyai dua tanda baligh, yaitu haid dan berumur 15. Jadi kalau sudah seperti itu maka wajib melakukan hal-hal itu semua. Sebelum saya akhiri, coba di absen dulu Bu Ketua. Sudah hadir semua kan? Ini di kelas ini. Bagus, terima kasih. Jadi karena sudah hadir semua, jaga kesehatan kalian, tetap berkreasi, tetap optimis untuk melakukan inovasi-inovasi pembelajaran selanjutnya, biar kita itu bisa hidup di zaman yang lebih maju ke depannya ini. Jaga kesehatan, semoga tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqna tiba'a wa anal batala batila warzuqna tinaba raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbi yasir wa la tu'assir rabbi karim. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.